Shalom, selamat malam Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab di tahun 2021. Ini adalah pemahaman Alkitab kita yang perdana setelah kita libur Natal dan Tahun Baru, kemudian dilanjut dengan PSBB Jawa Bali kemarin. Semoga di tahun 2021 ini kita selalu dalam lindungan Tuhan dan semakin terberkati. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan mulai pemahaman Alkitab kita dengan mengambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh cukup. Kita akan awali dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menghadap kepada Tuhan. Kita berdoa, saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, karena Kau telah lindungi kami, Kau selalu memberkati kami di tahun-tahun kemarin. Di tahun ini ya Tuhan, 2021, kami tetap bersemangat untuk menyambut tahun baru ini dengan selalu berpegang pada firman-Mu. Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kami harus masih melakukan pemahaman Alkitab dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya selalu memberkati kami, selalu memberi semangat kami untuk selalu merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu lah suluh bagi jalan kami. Tuhan, bila saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Pak Dhani, Tuhan kiranya juga berkati Pak Dhani yang nanti akan membawakan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang Pak Dhani renungkan untuk kami bisa menjadi sinar bagi kehidupan kami dalam menghadapi pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, awal, pertengahan hingga akhir pemahaman Alkitab ini hanya kami pinta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan kembali dari Kidung Jemaat 406. Ayat 1 dan 2, ya Tuhan bimbing aku. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku
dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kakimu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dhani Arianto. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Pendeta Dhani. Monggo Pak Dhani. Baik, terima kasih kepada Pak Pambagio dan Pak Yosep yang telah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam pemahaman Alkitab secara online. Biarlah kita senantiasa terus bersukacita dan bersemangat di dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini marilah kita akan belajar bersama kepada firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Mari bersama kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zilot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman modern ini setiap pekerjaan rasanya sudah tidak mungkin lagi untuk kita kerjakan seorang diri. Sangat dibutuhkan kerja tim untuk memperlancar setiap pekerjaan. Kerja tim biasanya dimulai dari seleksi, pemilihan, dan penempatan setiap personil yang akan terlibat dalam kerja tim tersebut. Nah, dalam dunia kerja biasanya dibutuhkan persyaratan untuk bisa menduduki posisi tertentu dalam kerja tim. Misalnya, adanya seleksi dan pemilihan personil untuk ditempatkan sebagai ketua, sekretaris, bendahara, bagian perencanaan, humas, teknologi informasi, dan lain-lain. Dalam kerja tim dibutuhkan unsur kepercayaan atau kita bisa menyebutnya sebagai unsur trust, ya, percaya kepada setiap personil dalam tim tersebut.
bahwa setiap personil memang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengerjakan setiap tugasnya atau bagiannya masing-masing. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan ini juga melibatkan kerja tim yang didasari adanya unsur kepercayaan atau unsur trust. Marilah kita sejenak belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Di sini diceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang di tepi Danau Galilea, kemudian Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Kitab suci beberapa kali menceritakan bahwa Tuhan Yesus memiliki kebiasaan untuk berdoa di atas bukit. Nanti Bapak Ibu bisa cek di kitab Injil Markus pasal 1 ayat 35 dan pasal 6 ayat 46. Mungkin Tuhan Yesus di atas bukit menemukan tempat yang sepi, tempat yang tenang, tempat yang privat untuk memberi tempat khusus bagi waktu doanya. Tetapi dalam firman Tuhan kali ini diceritakan bahwa memang Tuhan Yesus naik ke atas bukit mungkin untuk berdoa. Tetapi yang lebih jelas di sini adalah Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk mulai memilih dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk ditetapkan menjadi murid-muridnya. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya yang mengikuti Tuhan Yesus itu banyak sekali. Bapak Ibu bisa cek di dalam kitab Injil Markus pasal 3 ayat 7. Di sana dikatakan bahwa banyak orang yang berbondong-bondong dari berbagai macam daerah untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ada yang ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit penyakitnya. Untuk menjalankan misinya di dalam dunia ini secara khusus memang Tuhan Yesus memilih 12 orang sebagai murid-muridnya. Bukan berarti kemudian Tuhan Yesus lalu mengabaikan sekian banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mendengarkan pengajarannya, dan bahkan mendukung pelayanannya. Tetapi memang di sini adalah murni karena kehendak Tuhan Yesus sendiri. Bahwa Tuhan Yesus telah menetapkan ke-12 orang menjadi murid-muridnya. Inilah yang mungkin bisa kita katakan sebagai strategi pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membentuk atau mengembangkan suatu tim untuk mengerjakan pelayanannya di dunia ini. Tuhan Yesus percaya bahwa ke-12 orang murid yang telah dipilih, yang telah ditetapkannya ini memiliki kemampuan, memiliki potensi untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan sesuai kehendak Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada waktu itu kehidupan para murid adalah tinggal bersama-sama dengan sang guru. Dengan tinggal bersama-sama dengan sang guru maka para murid ini akan lebih intensif di dalam mendengarkan, menyerap pengajaran dari sang guru. Para murid bisa lebih jelas untuk meneladan gaya hidup dari sang guru. Sehingga dalam Alkitab dikatakan bahwa ke-12 murid yang dipilihnya itu selanjutnya mereka akan senantiasa menyertai Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, kemanapun Tuhan Yesus melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
menerima panggilan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus memang tidak mudah. Dibutuhkan keseriusan dan juga dibutuhkan pengorbanan. Dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan orang tua mereka. Para murid ini telah meninggalkan rumahnya, telah meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nanti Bapak, Ibu, dan Saudara bisa cek dalam Injil Matius pasal 4 ayat 22, kemudian pasal 19 ayat 27. Ini memang suatu kebutuhan yang besar, atau boleh kita katakan sebagai suatu pertaruhan yang besar dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Karena mungkin mereka juga belum melihat adanya bukti jaminan kesejahteraan jika mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi faktanya bahwa ke-12 orang ini mau menanggapi panggilan dari Tuhan Yesus. Bahwa ke-12 murid ini percaya kepada Tuhan Yesus. Ada unsur trust. Atau mungkin bisa katakan belief ya. Mereka percaya dalam hati mereka kepada Tuhan Yesus. Mungkin para murid ini memegang suatu pengharapan misianik yang dipercayakan pada pribadi Tuhan Yesus. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, orang yang dijanjikan dan diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan bangsa asing. Para murid ini mungkin melihat sosok Mesias yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga mereka sangat percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian berikutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil. Nah, di sini terlihat jelas bahwa tujuan utama Tuhan Yesus memanggil para murid, membentuk tim pelayanan adalah untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Proses pembelajaran yang dialami oleh para murid selama mereka menyertai Tuhan Yesus kemudian bisa dipraktekkan di dalam memberitakan Injil. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus di zaman modern ini, saat ini kita diingatkan bahwa tugas utama, tujuan utama Tuhan memilih kita adalah supaya kita melakukan pekerjaan memberitakan Injil. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik kita sebagai pelajar, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua, dimanapun kita berada, di sanalah ada pekerjaan untuk memberitakan Injil. Melalui setiap perkataan, pemikiran, dan perbuatan kita. Kita mestinya selalu ingat, Tuhan memilih kita untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Sudahkah memberitakan Injil ini kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari? Bapak, Ibu, dan Saudara, para murid juga diberikan kuasa untuk mengusir setan. Hambatan utama dalam pekerjaan memberitakan Injil adalah gangguan dari setan. Setan tidak suka kalau murid-murid Tuhan Yesus giat dan rajin memberitakan Injil. Setan akan berusaha keras untuk menghambat, untuk mengganggu pekerjaan memberitakan Injil. Karena setan tidak ingin manusia merespon baik karya penyelamatan Allah dalam diri Tuhan Yesus. Karena setan tidak ingin manusia diselamatkan. Sehingga setan selalu bekerja keras untuk mengganggu, untuk menghambat pemberitaan Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Di sini para murid Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk mengusir setan. Artinya mengusir segala hambatan dari pemberitaan Injil ini. Dari sini pula kita bisa melihat bahwa ini membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa setan. Demikian pula kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus mestinya kita juga diberikan kuasa, diberikan kemampuan untuk mengusir setan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kuasa kepada kita. Dalam arti bahwa kita mestinya berkuasa untuk mematahkan setiap hambatan, halangan bagi pekerjaan pemberitaan Injil. Hambatan yang paling dekat yang bisa kita rasakan adalah apa Bapak Ibu? Ya dari dalam diri kita sendiri, ya. Godaan untuk bermalas-malasan saja. Godaan untuk diam dalam kenyamanan. Wah Pak Pendeta, dadak mengabarkan Injil kok repot men. Wong gini saja hidup saya sudah ayem tentrem, nyaman dan tenang. Ya. Saya tidak mau untuk susah-susah memberitakan Injil. Hambatannya lagi adalah banyaknya alasan untuk diajak di dalam pelayanan, ya, di dalam untuk memberitakan Injil Tuhan. Oleh karena itu paling tidak kita harus bisa mengatasi godaan, hambatan dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu marilah pada saat ini kita semakin menghayati keberadaan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa jangan lupa ada tugas yang ada di hati kita, yaitu untuk memberitakan Injil. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan memampukan kita untuk melakukan tugas itu. Percayalah juga bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan selalu menyertai kita. Artinya bahwa Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu untuk tugas memberitakan Injil ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, bersatu hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur atas setiap berkat penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terlebih indah ketika di malam hari ini kami bersama-sama bisa mengikuti pemahaman Alkitab secara online. Ya Tuhan, di dalam waktu doa ini kami pun berdoa teringat untuk pekerjaan gereja, untuk setiap bidang-bidang pelayanan di GKJ Sadumulyo ini. Terlebih di dalam program pengadaan tempat parkir untuk gereja Tuhan GKJ Sadumulyo. Tuhan, banyak kebutuhan yang diperlukan untuk pengadaan tempat parkir ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkau sendiri yang menyediakan segala kebutuhan untuk pekerjaan Tuhan ini. Dan kami percaya bahwa tempat parkir gereja ini memang tidak semata-mata untuk tempat parkir saja. Tetapi lebih indah bisa mendukung pekerjaan Tuhan bagi pekabaran Injil. Lahan ini bisa digunakan secara kreatif untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah melalui setiap kemurahan hati warga jemaat, pengadaan lahan parkir ini bisa terselesaikan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk segenap majelis, pengurus komisi, kelompok, pepantan panitia tim yang ada, Tuhan berkati.
dalam setiap bidang pelayanan yang bisa dikerjakan di masa pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan pelayanan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap memperhatikan dan menjaga protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia ini. Kami pun berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, Tuhan berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para wakil rakyat, para pejabat di tingkat pusat sampai daerah. Secara khusus program vaksinasi nasional. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran. Biarlah program vaksinasi COVID-19 secara nasional ini bisa diselenggarakan dengan sukses. Terima kasih Bapak. Bila sebentar lagi kami juga hendak mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan yang akan kami aturkan ini Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pemahaman Alkitab saat ini kiranya menjadikan kekuatan iman bagi kita, penghiburan bagi kita untuk terus melaksanakan tugas-tugas kita sebagai murid-murid Kristus. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Pambagio. Monggo Pak. Terima kasih Pak Dani. Bapak Ibu, marilah kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan di rumah kita masing-masing. Kita iringi dengan pujian NKB 213. Kita sudah ditebus olehnya, bait 1 dan 2. Ditebus olehnya, kini layanilah mukalis, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu, mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya, dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Atau waktu duka, walau badai datang melanda, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu, mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya, dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Demikianlah Bapak Ibu pemahaman Alkitab perdana di tahun 2021 malam hari ini. Terima kasih Pak Dani, terima kasih Pak Yosep. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Jangan lupa tetap terapkan 3M, memakai masker, selalu rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Sampai jumpa. Sampai jumpa.